warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi. Qala Allah ta'ala wa qur rabbi zidni ilma wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Alhamdulillah, masih kita dalam kajian zakat, yang mana zakat ini termasuk daripada ibadah mal, sehingga tidak diwajibkan kecuali untuk orang-orang yang memiliki harta lebih. Dan tetapi dewasa ini banyak dari muslimin yang mereka ini enggan mengeluarkan zakatnya. Ada beberapa pemahaman yang salah yang banyak dipahami oleh orang-orang muslim tentang zakat. Di antaranya adalah mereka menganggap zakat itu hanya wajib seumur hidup sekali. Jadi kalau sudah zakat, tidak zakat lagi. Nah, ini salah. Zakat itu setiap tahun sekali. Ya. Ada juga yang beranggapan kalau sudah bayar pajak tidak wajib zakat. Nah, sudah pajak sudah, nggak usah zakat lagi. Nah, zakat sama pajak dua hal berbeda. Zakat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau pajak ini dari pemerintah. Walaupun di dalam masalah pajak itu ulama berbeda di dalam hukumnya narik pajak ini boleh apa haram. Itu berbeda di sini. Tapi zakat wajib. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW, itu beliau memerangi orang-orang yang enggak bayar zakat, sebagaimana Nabi memerangi orang-orang yang enggak sholat. Kenapa? Kata beliau, zakat dan sholat ini enggak pernah dipisah dalam Al-Quran. Setiap Allah menyuruh sholat, pasti ada perintah zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Sehingga yang memisah antara keduanya, maka ini enggak baik. Orang yang sholat tapi enggak zakat tidak ada kebaikan. Yang zakat tapi enggak sholat juga sama, enggak ada kebaikannya. Sehingga ini harus berbarengan, ya. Nah, kita sekarang membahas tentang harta yang wajib zakat. Di antaranya apa? Yang pertama adalah ternak. Hewan ternak ini itu cuman 3, yaitu unta, sapi, kambing. Kalau kerbau ini disamakan dengan sapi, karena aslinya ya bentuk sapi dia. Cuman judulnya aja beda di Indonesia, judul kerbau. Nya sama sapinya juga. Nah, selain daripada 3 ini enggak wajib. Hewan ternak apapun selain 3 ini, unggas, ikan, ya, itu tidak ada kewajiban zakat. Hanya saja kalau seumpama dia selamat dari zakat ternak, maka kalau dia menjadi uang, enggak selamat dari zakat harta, ya. Kan di sini syarat wajibnya zakat ternak itu apa saja? Ada 4. Yang pertama sampai nisab. Nisab ini batas ukuran minimal wajibnya hewan itu dizakati. Itu nisab. Nisab secara garis besar itu batas ukuran minimal harta yang wajib dizakati. Kayak contoh emas. Minimal emas itu wajib zakat kalau nyampe 84 gram. Perak, minimal orang wajib zakat perak kalau dia punya
588 gram. Yang itu kalau di dalam hadis 200 dirham. 200 dirham ini kalau kita kalkulasikan hitungan ukuran modern itu 588 gram. Sebagaimana kalau emas ukuran hadis 20 miskol. 20 miskol kalau dikalkulasikan hitungan modern menjadi 84 gram. Nah, sama di dalam masalah zakat ternak pun itu ada batas minimal. Saya kasih contoh unta. Unta itu minimal 5. Yang punya 4 gak wajib zakat. Tapi kalau dia sudah punya 5, nah dilihat sampai setahun gak berkurang, walaupun bertambah gak masalah, yang penting gak berkurang, wajib zakat unta. Tapi bukan unta yang dikeluarkan. Kalau cuma 5 aja, cuma mengeluarkan 1 kambing, ya, walaupun dia punya unta, zakatnya bukan 1 unta, Pak. Bisa bangkrut 1 unta. Karena unta minimal itu paling murah 40 juta. Sehingga yang dikeluarkan zakatnya zakat kambing. Ya, kelipatan nanti. 5 unta sampai 10. Kalau 10 2 kambing. Kalau 15 3 kambing, 20 4 kambing, ya. Sampai nanti 25. Nah, 25 ini baru 1 ekor anak unta setahun. Kalau sudah dia punya 25 unta, baru keluar 1 ekor. Ya, ini nggak perlu saya bahas panjang karena nggak ada unta di Indonesia, ya. Paling kebun binatang banyak. Sehingga yang penting Anda ngerti bahwasanya untuk unta ini segitu zakatnya. Yang kedua sapi. Sapi itu minimal 30. Sapi itu minimal 30. Nggak sampai 30 nggak wajib zakat. Kalau cuma punya 3-4 nggak wajib zakat, Pak. Santai aja, aman. Ya, itu minimal 30 dia. Sampai berapa? Ya. Istilahnya itu kalau 30 itu keluarnya 1 ekor anak sapi umur setahun. Kalau 40 zakatnya 1 ekor anak sapi umur 2 tahun. Kalau 50 tetap 1 ekor. 60 berarti 2 ekor umur setahun. Setiap kelipatan 30 1 ekor umur setahun. Tiap kelipatan 40 1 ekor umur 2 tahun. Sapi 100 berarti 30 40 2 ekor umur setahun, 1 ekor umur 2 tahun. Ya, itu aja ngitungnya. Punya 200 sapi Ustaz, ya berarti 5 ekor umur 2 tahun. Atau kalau mau dia pakai yang setahun, tambah banyak nanti. Tambah banyak, ya. Sehingga ngitungnya itu simpel aja. Tiap kelipatan 30 itu 1 ekor umur setahun. Tiap kelipatan 40 1 ekor umur 2 tahun. Kalau kambing, nah ini. Kalau kambing itu minimal 40. Ya, jarang di Grogol ini punya 40 kambing, jarang. Ya, minimal punya 40. Nah, 40 ini sampai kapan? Sampai berapa? Itu sampai 120. 40 sampai 120, kalau nggak berkurang sampai setahun, cuman 1 ekor zakat. 1 ekor umur setahun. Ya, sangat gampang zakat itu. Hanya yang berjiwa pelit yang berat untuk zakat. Jiwanya memang pelit, repot. Hitungan Cina model. Ini repot. Harus dia ini memang zakat itu, ya, itu untuk memerangi nafsu. Nafsu itu dia cinta harta, diperangi. Ya. Kadang ada orang nih, zakat berat tapi sedekah gampang. Ini sama orang yang seneng tahajud gak pernah sholat subuh. Apa? Neraka, gak bisa. Gak bisa menggantikan amalan sunnah kepada amalan wajib, gak bisa. Sebanyak apapun Anda beramal sunnah, kalau ada wajib ditinggalkan,
harus ada hukumannya di akhirat. Gak pernah sedekah, tapi zakat tepat waktu. Zakat gak pernah ketinggalan, aman sampai aman. Ini senang sedekah tapi gak pernah zakat, gak aman di akhirat. Karena urusan wajib gak bisa digantikan dengan sunnah, ya, gak bisa tergantikan dengan sunnah. Nah, kemudian dari 121 kambing sampai 200 itu baru 2 kambing. Ya. Kalau nyampe punya 200, jadi 121 sampai 200 2 kambing. Dari 201 sampai 399 3 kambing. 400 4 kambing. Setiap kelipatan 100 tambah 1. 500 5. 590 tetap 5. 600 6. Hukum berapa? Umur setahun. Umur setahun. Itu gampangnya di situ, ya. Terus hukumnya bagaimana kalau seumpama dia ini beli kambing untuk dijual. Beli kambing seumpama untuk dijual. Contoh ini dekat-dekat hari raya. Langsung dia borong dari Sulawesi 500 kambing datangkan. 500 kambing. Apakah wajib zakat perdagangan? Karena berdagang ini. Tidak. Ya, kenapa? Karena benda yang sudah wajib zakat, maka kalau itu diperdagangkan tidak masuk zakat perdagangan. Tapi dia masuk zakat benda itu. Tapi tadi syaratnya kalau memang habis selama 3 bulan ya nggak wajib zakat. Lalu syaratnya harus ada haul setahun. Dia baru beli 300, Idul Adha sudah habis, malas nggak wajib zakat, ya. Terus yang kedua, selesai kita membahas masalah nisab. Ini yang kedua syaratnya adalah berlalunya setahun dari kepemilikan. Artinya kalau nggak sampai setahun, tahu-tahu dia jual semua, malas nggak wajib zakat. Baru 8 bulan diborong orang. Walaupun dia nggak niat jualan, tahu-tahu ada orang ngasih harga bagus, ya sudah, karena harganya bagus ya saya jual. Nggak niat jualan, nggak wajib zakat. Ya. Cuman kalau dia niatnya menjual itu biar lepas dari zakat, dia dosa. Dalam hal nggak wajib zakat, nggak wajib, tapi dosa. Kenapa? Niatnya buruk. Allah membalas dengan niat. Allah itu membalas niat seseorang. Karena itulah dalam hadis Nabi bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan balasan dari niatnya. Niat baik dibalas baik, niat buruk dibalas buruk. Bahkan nggak beramal pun kalau niat dapat pahala. Contoh tadi sore niat, saya maghrib ini pengen hadir pengajian. Sudah nawa itu sudah, karena hampir tiap malam Selasa hadir. Tahu-tahu ada masalah sehingga dia nggak bisa hadir. Pahala ketulis tetap. Pahala ketulis. Itulah kalau setiap amal kebaikan sampai niatkan istiqomah sampai wafat. Amal apapun itu, niatkan istiqomah sampai wafat. Maka ketika Anda ada udzur gak bisa melakukan amal itu, tertulis oleh malaikat Anda termasuk yang mengamalkan. Kenapa? Niat. Ini loh hebatnya niat. Perbuatan jahat pun sama. Orang berbuat buruk, ya, walaupun amal baik, tapi niatnya niat buruk, tetap Allah kasih dia dosa. Ya, kenapa? Sesuai niatnya. Karena itulah urusan niat ini harus betul-betul diperhatikan. Dan ini gak cuma masalah ternak.
Ada orang punya duit nyampe nisab 100 juta sobat. Nah, ini belum bulan depan setahun ini dibelikan motor biar gak sampai nisab. Gak wajib zakat, tapi dosa dia. Dia berdosa. Kenapa? Karena dia mau lari dari hukum Allah. Ya. Sama halnya orang ini mau meninggal. Ini anak-anak ini kalau pakai hitungan waris banyak yang nggak setuju ini. Saya bagi sendiri aja, nggak ngikut aturan waris. Sah, tapi dosa. Kenapa? Lari dari hukum Allah. Niatnya biar dia nggak mau pakai hukum waris, dosa. Walaupun sah, membaginya dia itu sah, asal dalam keadaan masih sehat ya, itu dosa dia. Tapi kalau niatnya nggak demikian, ya nggak apa-apa. Allah lebih tahu niat seseorang. Wallahu alimun bidatis sudur. Dan Allah Maha tahu dengan apa yang ada di hati. Wa huwa alimun bidatis sudur. Kemudian yang ketiga, antakuna saimah, yaitu hewan ternak tadi digembalakan dengan sendiri, artinya tidak diberi makan dengan biaya. Dilepas di tanah lapang makan sendiri, nyari makan sendiri. Tapi kalau masih dicarikan rumputnya, nggak wajib zakat. Rata-rata di sini dicarikan rumput, atau nyuruh orang untuk, apalagi nyuruh orang ada biaya di sini. Ini nggak wajib zakat. Yang wajib itu yang dilepas. Istilahnya dia nyari sendiri, itu hukumnya tidak wajib zakat. Ya. Kalau memang dikasih biaya, dicarikan rumputnya dicarikan. Walaupun dia nyari sendiri, kan capek nyari sendiri kan istilahnya usaha ya. Ini biar gak kabur, ditaruh di kandang dia nyari. Tapi kalau dilepas terus setiap hari, ya setiap hari itu dilepas tanpa ada kerepotan nyari rumput, hukumnya wajib zakat. Itu. Terus kemudian Allah takuna amilah, dia bukan hewan yang dipekerjakan. Sapi memang dipakai bajak, kerbau pakai bajak, atau sapi untuk ngangkut gerobak, ini nggak wajib zakat. Ya, hewan yang dipekerjakan nggak wajib dizakat. Jadi 4 syaratnya hewan ternak itu. Pertama, nyampe nisab, nyampe haul, makan dengan sendirinya, dilepas di tanah lapang. Yang kedua, yang terakhir, bukan hewan yang pekerja. Kalau dia pekerja tidak wajib zakat. Terus kemudian ini saya singkat ya. Sebab kalau kita baca satu-satu kepanjangan. Itu hewan ternak juga kan. Ya kan di sini yang selanjutnya adalah zakat hasil bumi, yaitu hasil bumi ada 2. Ada makhluk hidup, ada benda mati. Benda mati itu ya tambang sama harta karun. Tambang sama harta karun itu cuma 2, emas sama perak. Selain 2 itu, tambang apapun itu nggak wajib zakat. Harta karun pun demikian. Harta karun selain emas perak nggak wajib zakat. Itu yang benda mati. Yang benda hidup ada 2 juga. Hasil bumi yang benda hidup ada 2, yaitu makanan pokok sama buah-buahan. Ini yang kita bahas sekarang, makanan pokok dan buah-buahan. Makanan pokok ya, itu makanan yang dijadikan makanan
Ya tadi pokok di waktu bukan darurat. Kalau darurat Pak, semuanya dimakan darurat. Ini waktu biasa, bukan darurat. Beras, gandum, jagung, ya. Itu kacang-kacangan yang besar-besar itu di Arab dijadikan makanan pokok. Nah, itu hukumnya adalah dia wajib zakat. Kalau buah itu cuma 2, kurma sama anggur. Selain 2 buah ini nggak wajib zakat, walaupun ratusan hektar dia. Ya. Dari sini kita ambil kesimpulan sawit nggak wajib zakat. Karena kalau sawit masuk makanan pokok, nggak ada yang makan sawit Pak. Siapa makan sawit? Ya. Sembako itu nggak semua makanan pokok. Sembako itu ada apa? Minyak di situ. Minyak nggak makanan pokok. Cuman 9 bahan pokok, bukan makanan pokok. Makanan pokok itu yang langsung dikonsumsi. Ya, kalau minyak enggak. Kalau kita giring ke buah sawit Ustaz, ya buah nggak wajib juga. Yang cuma 2 yang wajib, kurma sama anggur. Ya. Sama kayak tadi masalah ternak. Ya, ternak itu kan cuma 3. Terus sarang burung taruh mana Ustaz? Sarang burung bukan burungnya yang diternak. Gak ada juga orang ternak burung dan jadi sarang burung. Dia isinya nasib-nasiban aja. Walaupun hasilnya per bulan puluhan juta, tetap gak wajib zakat. Ya. Tapi pajak ya wallahu alam, kalau pajak itu urusan pemerintah. Syariat gak bahas pajak, yang dibahas zakat wajib apa enggak. Tapi kalau ada orang ngasih Anda zakat sarang burung, dia terima aja dengan orang zakat. Tapi Anda jelaskan, ini nggak wajib, ini tidak wajib. Oh, tidak apa-apa Pak, saya nyerahkan aja, ya sudah. Kalau seperti itu nggak harus mustahik, walaupun nggak mustahik, terima aja. Sama kayak zakat profesi. Ya. Profesi itu dalam fikih kita itu nggak ada. Jadi kalau ada yang ngasih profesi, jelaskan ini nggak wajib. Jadi kalau sampai mau ngasih saya ya saya terima. Gitu. Intinya nggak harus mustahik nerima itu, ya. Karena banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan baku zakat. Di antaranya nggak ada haul. Karena tiap bulan dipotong. Saya tahunya sih, dengar kayak gitu, tiap bulan dipotong. Nah, ini nggak ada haul. Nisabnya juga nggak jelas. Nisabnya kan kalau 84 gram emas itu diuangkan berapa? Ya, sekarang emas berapa? 1 juta lebih, 1.200.000-an. Kali 84 bisa 100 jutaan. Ya ini gaji cuman anggap 5 juta sudah dipotong duluan. Kalau kata Buya Yahya itu pungli kan, pungli keras pungli. Ini pungli kan. Cuman dia tadi sudah Allah alam, yang penting kita sudah menjelaskan ya, itu hukumnya tidak wajib. Nah, dikatakan di sini bahwasanya yang dimaksud dengan mu'asyarat itu yang pertama biji-bijian yang jadi makanan pokok, ya, biji beras, biji gandum, biji jagung. Yang ini hukumnya memang tidak disyaratkan setahun, tapi yang penting panen. Panen, ditimbang, nyampe nisab, zakat. Itu aja. Tanpa nunggu setahun. Gak ada syarat haul di dalam zakat hasil bumi ini. Nah, kemudian kita di sini ya, berapa nisabnya? Dalam hadis disebutkan laisa fima duna khamsati awsuqin shadaqah, dalam hadis. Tidak wajib zakat kalau panennya di bawah 5 wasak. Berarti kalau sampai 5 wasak wajib zakat. Itu. Nabi mengatakan
tidak ada kewajiban zakat kalau panennya nggak sampai 5 wasak. Nah sekarang 5 wasak ini berapa Ustaz? 300 so. 1 so itu ukuran fitrah. Nah 300 so ini kalau kita hitung ya, itu menjadi 825 kilo. Ya, 825 kilo. Kalau kita memakai 1 so itu 2,75 kilo. Dan itu yang pendapat paling kuat. Walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih pakai 2,5. Kalau pakai 2,5 kilo berarti 300 wasaknya menjadi 750 kilo, 7,5 kuintal. Ya. Kalau pakai yang 2,75 kilo satu fitrah kalikan 300 maka 825 kilo. Dan ini dalam keadaan murni tanpa kulit, bukan bentuk gabah, sudah bentuk beras. Termasuk kesalahan sebagian orang petani itu belum dihitung sudah bagi-bagi. Ini tetangga saya bantu ini kasih dulu, baru dihitung, ya pasti kurang Pak. Nggak boleh. Ngasih itu nanti, nunggu selesai berapa semua, diambil berapa Ustaz, dilihat. Yang wajib itu kalau ada biaya, ada pupuk, irigasi, ada biaya, dia mengeluarkan biaya untuk itu, maka 5% zakat. 5%. Tapi kalau tada hujan aja, ya dia punya kebun gandum, tada hujan, nggak pernah disemprot, nggak pernah apa, tahu-tahu yang penting untuk panen itu aja. Nah, yang seperti ini 10%, karena dia nggak ada biaya di dalam. Nah itu. Jadi kalau sumpama 1 ton dia, satu panen 1 ton. Kalau itu pakai biaya, maka 50 kilo dikeluarkan. 5%-nya 50 kilo. Habis keluarkan 50 kilo, sisanya silahkan. Mau dikasih tetangga, kasih kepada orang yang membantu manen, mau dijual silahkan. Yang penting 50 kilo ini dijaga untuk haknya 8 golongan. Haknya 8 golongan. Kalau 1 ton. Nah kalau seumpama tanpa biaya dia, tada hujan aja sawahnya, maka 100 kilo yang dia keluarkan, 10%. Ya. So, bagaimana kalau seumpama tidak sampai panennya ini nggak sampai nisab, itu anggaplah cuma 500 kilo, panennya 500 kilo, maka dilihat. Kalau seumpama panennya itu setahun bisa 2 kali, wajib digabung dengan panen yang selanjutnya. Wajib digabung. Ya. Nah, jadi kalau semua sini 500, ini simpen dulu 5%-nya. Berarti berapa? 25 kilo simpen. Sisanya terserah sampai mau jual mau ini. Nanti pas panen kedua 700 kilo ditambah. Yang 700 1.200.000 diambil 5%-nya, berarti 60-an ya, 60 kilo. Kalau 1 ton 200, 60 kilo. Karena ini sudah 25, berarti kurang 35. Nah, ambil 35 kilo dari panen kedua, serahkan kepada yang berhak. Jadi boleh menjual panen pertama, nggak usah ditunggu sampai panen kedua, nggak usah. Bisa nggak baik nanti, bisa buruk. Jual dulu. Yang penting yang zakatnya simpen dulu. Yang 25 kilo simpen dulu. Nah itu caranya demikian. Dan ini setiap panen harus seperti itu, ya. Dan ingat, harta kalau nggak dizakati itu pasti kena bala. Dalam hadis Nabi bersabda,
ma halaka malun fil barri wal bahri illa biman'i zakah. Tidak ada harta yang binasa dengan kebakaran, pencurian, ketipuan, ya macam-macam itu, kecuali karena sebabnya tidak dizakati. Tidak dizakati. Sehingga zakat itu sebagai penyelamat. Nabi pernah bersabda, hasinu amwalakum bis zakah. Hasinu, bentengi harta kalian dengan zakat. Ya, wadawu mardakum bis shadaqah. Obatilah orang yang sakit dengan sedekah. Itu sabda Nabi. Dari sini faedah zakat ini besar. Di antaranya juga sebagai penambah harta. Jadi kalau mau hartanya bertambah pesat, zakati di waktunya zakat. Kenapa? Lawang jangankan zakat, Pak, sedekah aja Nabi sudah bersabda, mana kosomalun min sedekah. Gak akan berkurang harta karena sedekah. Baliyasda tapi bertambah, baliyasda tapi bertambah. Ini sedekah yang sunnah, apalagi yang wajib. Apalagi yang wajib. Sehingga di sini harus kita tahu bahwasanya zakat ini kewajiban. Dan orang kalau zakat gak dibilang dermawan, itu kewajiban dia. Dermawan itu kalau dia sedekah. Cuma di sini ketipunya sebagian orang nih, dia pengen dianggap dermawan, sedekah sering, tapi gak mau zakat, nih repot lagi. Repot lagi. Sehingga zakat itu sudah jadi kewajiban. Ya. Nah kemudian di dalam masalah buah juga sama ya. Buah itu sama, yaitu kurma sama anggur. Bedanya kurma sama anggur itu ditimbangnya waktu sempurna. Kapan sempurnanya itu? Ketika zat air yang ada di buah itu sudah gak ada lagi. Anggur itu banyak zat airnya. Ditimbang bentuk anggur, jelas itu tidak benar. Loh, waktu kapan ditimbangnya? Waktu jadi kismis. Ini sekiranya anggur sekilo ini kalau dikeringkan, zat airnya itu dihilangkan, itu jadi berapa gram? Nah, itulah yang dihitung. Cuma permasalahannya, ya kalau rutop itu kurma belum dikeringkan rutop. Permasalahannya, rutop sama anggur lebih banyak peminat daripada kismis sama kurma. Artinya kalau petani anggur ini nunggu kering dulu, rugi dia. Karena orang minatnya waktu bentuk masih ada airnya. Nah, maka disinilah dibutuhkan khoris. Khoris ini orang yang ahli. Dia bisa ngitung ini satu pohon sekian kurmanya, sehektar berapa pohon. Dia bisa tahu satu hektar itu menghasilkan kurma sekian kilo. Dia ngerti tanpa harus ngitung, tanpa nimbang. Dia ngerti, itu namanya khoris. Nah kalau sudah khoris ini ngitung, oh berarti sampean punya 2 hektar, tiap hektar sekian pohon, tiap pohon menghasilkan sekian kilo. Dia itu berarti zakatnya sekian, simpen, sisanya sampean jual silahkan. Karena rutop itu nggak awet, Pak, nggak awet. Dia kalau sudah lepas dari tangkainya nggak awet ya. Makanya jarang ada rutop kebawa ke Indonesia itu, kecuali pakai pendingin. Kalau dibawa langsung bisa jadi busuk di sini, rasanya nggak enak. Nah, sehingga dalam hal ini boleh untuk menjual rutop ya, dengan syarat kadar zakat sudah disimpan dulu, sisanya baru dia jual, dia beli, dia berikan ke orang, silahkan. Tapi yang kadar wajib ini jangan. Yang kadar wajib inilah yang nanti dikeringkan jadi kurma, dibagikan. Itu yang dimaksud. Sama dengan kismis. Kismis itu anggur ya. Jadi kismis yang dunia kita konsumsi itu aslinya anggur. Anggur yang dikeringkan. Anggur di Arab itu hijau warnanya kayak gini. Itu kalau kering jadi kismis dia.
Ini nggak tahu kalau anggur Indonesia dikeringkan jadi apa, tidak tahu. Belum pernah nyoba. Tapi kalau anggur Arab yang hijau-hijau itu kalau dikeringkan jadi kismis. Nah, kismis itulah yang ditimbang. Kalau dia nyampe nisab, wajib zakat. Berapa nisabnya Ustaz? Sama. Yaitu 5 wasak atau 825 kilo. Berapa yang dikeluarkan? Sama kayak tadi. Kalau diairi dengan air hujan, tanda hujan aja, berarti 10%. Kalau pakai biaya berarti 5%. Itu aja. Ustadz, ini saya punya padi ini. Itu 6 bulan sekali baru panen. Masalahnya gini, 3 bulan pertama pakai hujan, 3 bulan kedua karena musim kering saya pakai biaya. Berapa zakatnya? Ini yang bikin pusing. Nah, maka kita kalau hitung itu zakatnya 7,5%. Ya, yang sini separuh daripada 5, nih 2,5. Separuh daripada 10, 5. 5 tambah 2,5, 7,5%. Selesai. Jadi zakatnya 7,5% dari keseluruhan berapa panen dia. Itu kalau 50-50. Kalau 4 bulan pakai hujan, 2 bulan pakai biaya, ya hitung sendiri nanti kayak apa. Itu harus yang ngerti matematika ya. Istilah matematika itu penting ya. Sehingga di dalam hukum orang belajar matematika itu fardu kifayah. Bukan sunnah belajar matematika, fardu kifayah. Kayak ada ngafal Quran itu fardu kifayah. Satu kampung nggak ada hafal, dosa semua. Nah, sama dengan ilmu matematika. Kenapa? Masalah waris perlu ilmu matematika, zakat perlu matematika, ya. Kemudian ngitung waktu sholat, waktu gerhana, hisab itu perlu matematika, ya. Sehingga hukumnya fardu kifayah. Kayak kedokteran, belajar pengobatan itu fardu kifayah. Jadi tidak semua ilmu umum itu hukumnya sunnah atau boleh atau mubah. Ada yang wajib, tapi wajibnya kifayah. Kenapa? Karena memang di dalam Islam orang yang terbaik itu bukan yang banyak sholat malamnya, banyak puasanya. Yang terbaik itu apa? Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ya. Dan termasuk orang lemah, kalau yang penting saya nggak ganggu orang itu semangat loyo itu. Cari yang tinggi apa? Ya apa saya bisa manfaat untuk orang. Anda bisa apa? Bisa apa Anda? Nggak harus urusan agama manfaat itu. Apapun. Pejabat yang punya jabatannya, yang harta dengan hartanya, yang punya ide dengan idenya, yang punya kekuatan dengan kekuatannya. Bahkan ya, yang punya pengikut di medsos, dia punya pengikut ribuan sumpah. Itu kalau dia pakai untuk nyebarkan dakwah, masya Allah. Istilahnya endorse itu? Apa istilah yang influencer itu kan dia punya modal itu untuk dibuat mendapatkan pahala besar dari Allah. Gunakan untuk kebaikan. Jadi jangan saya Ustaz nggak ngerti agama berarti wis level kecil lah. Ya, Anda semua kita itu punya modal sama untuk mendapatkan ridho Allah. Bahkan banyak orang-orang yang biasa tapi jadi wali Allah. Kenapa? Manfaatnya ke orang besar. Manfaatnya kepada orang lain besar. Karena Allah melihat manfaatnya itu kayak apa. Disebutkan dalam hadis al-khalqu iyalullah.
Al-khalqu iyalullah. Semua makhluk ini ada hubungan dengan Allah. Fa'ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling manfaat untuk yang punya hubungan dengan Allah. Itu apa? Makhluk semua. Apa yang kita, karena itulah para sahabat soleh itu setiap pagi itu mereka diantara niatnya, saya niat memberi manfaat untuk orang lain. Niat. Dengan niat itu Allah bantu Anda. Allah bantu untuk apa yang saya manfaatkan. Di antara salah satu guru kita, ya, itu beliau bukan orang kaya, cuman kenalannya banyak orang kaya, dan beliau dipercaya. Tuh hampir tiap hari di rumahnya itu datang orang ngasih resep dokter, ngasih ini. Nanti beliau yang nyarikan obat, bukan duitnya, ini gak ada duit. Datangin orang kaya, ini ada orang sakit, dia butuh obat ini. Mau saya belikan, apa sampean belikan? Nanti sore orangnya datang ngambil. Ya Bib, sampean aja Bib, kasih duit. Beliau yang mau nyari obatnya. Baru nanti orang sore ngambil obatnya. Tiap hari keluar rumah untuk hajat orang. Di Bangil itu ada Habib Husin bin Muhammad Al-Haddad, seorang wali besar. Beliau itu rumah ngontrak di Bangil. Sudah ngontrak lagi beberapa rumah di belakangnya. Ngontrak juga. Untuk apa? Untuk janda-janda yang punya anak yatim, yang gak punya tempat tinggal. Beliau yang nyari makanan kesehariannya itu. Bukan orang kaya, keliling. Ini saya punya tanggungan janda sekian, yatim sekian. Sampean mau bisa berapa? Itu tiap hari keliling untuk hajat. Oh, jarang di sini. Ya, saya ingat waktu kita masih di Bangil itu, ada namanya Pak Dovir. Pak Dovir ini orangnya fakir. Yang lain punya motor, beli cuma sepeda panjang. Tapi dia punya data hampir anak yatim satu Bangil punya datanya. Termasuk saya punya adik waktu abah wafat masih TK. Itu masuk datanya. Itu tiap bulan ngasih beras, ngasih amplop. Dari mana? Orang-orang kaya dia datangin. Orang kenal semua, ini orang amanah. Sampai meninggal gitu terus. Jadi punya datanya, anak yatim satu Bangil punya. Pakai sepeda ontel itu, di depannya kasih keranjang khusus, dibuat sendiri. Itu nanti penuh dengan beras, dengan ini. Amplop ada. Didata, oh daerah sini, ini. Nah, kalau sudah besar nggak dikasih lagi, dari kecil. Ini orang-orang yang istilahnya orang langit, ini manusia langit yang jarang orang ahli bumi yang model gini jarang Pak. Ya, mungkin kalau kita lihat ini ngapain kerja bukan untuk diri sendiri, itu orang lain. Ya, karena mereka ngerti inti hidup itu bukan urusan yang penting makan kenyang selesai. Inti hidup itu ya bikin manfaat. Ini jarang orang seperti ini ya. Terus kemudian ya, selesai masalah di dalam zakat hasil bumi tadi. Zakat nugget yaitu zakat emas perak. Insyaallah kita bahas yang akan datang ya. Ada pertanyaan masalah zakat ternak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dikembangkan dengan hewan sapi, dicapai dengan nisabnya, maka jumlah ekornya apakah wajib zakat? Iya. Jadi orang yang berkelompok, anggap masing-masing punya 25 orang, masing-masing punya 20 kambing. Tapi dari awal kandangnya sama, tempat makannya sama, tempat gembalaannya sama, yang gembalakan juga satu orang atau dua orang. Yang penting ini gak bisa
dihitung ini yang mana milik saya enggak tahu, yang ini dibawa. Itu wajib zakat. Kalau masing-masing enggak wajib, 20 enggak wajib. Tapi gara-gara digabung wajib. Berapa? Satu ekor. Satu ekor ini milik siapa, Ustaz? Milik bersama yang disakati. Sama kayak saham ya. Semua saya ikut saham ke orang. Nah, bulan saham. Ada 10 orang masing-masing saham 20 juta. Jadi kumpul 200. Dibuat berdagang nih. Sampai setahun ya. Itu kalau dibagi per orang enggak ada yang wajib zakat. Anggaplah jadi 300. 300 bagi 10, 30 per orang. Enggak wajib zakat karena enggak sampai nisab. Tapi karena ini sudah dikumpulkan jadi satu setahun, wajib dizakati dulu. Dan masing-masing berkurang jatahnya dengan zakat itu wajib. Enggak boleh istilahnya terus dibagi dulu baru zakat. Kalau dibagi dulu enggak ada wajib zakat. Bagi 300 bagi 10 orang, tiap orang 30 juta. Berarti enggak wajib zakat. Karena zakat itu tadi 84 gram itu 100 juta. Tapi karena ini masih kumpul 100, maka 300 juta wajib zakat dulu. Baru kemudian dibagi, selesai zakat silahkan dibagi. Itu cara saham sedemikian. Dan itu sama ya, saham, syarikat ini perkongsian sama. Walaupun istilahnya itu pemiliknya itu banyak, wajib zakat. Bahkan urusan arisan, ada orang arisan dikumpulkannya bulan Januari 2024, kumpul harus gitu. Nanti di kopionya Januari 2025, berapa? Sejutaan. Yang ikut 200 orang ya, sekali dapat 200 juta. Tapi dikumpulkannya mulai Januari 2024, nanti dibagi 2000, di kopionya itu 2025. Setahun wajib dizakati. Dizakati dulu, baru di kopiok siapa yang keluar ambil sisanya. Harus. Kalau enggak usah. Ada kewajiban zakat. Nah itu ya. Nah, ini penting karena sebagian orang kadang-kadang enggak paham masalah itu. Terkhusus urusan perdagangan. Jadi insyaallah akan kita bahas zakat perdagangan yang akan datang insyaallah ya. Alhamdulillah. Fadil habina syafina dunub suyub syukur ahwal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. ورزقنا كل حلالا دائما وخلا يا علماء نهضى بالخير نفع كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وخير برضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.